Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho. Ya, perkenalkan saya adalah HR aktif ya. Sampai hari ini saya masih aktif menjadi HR ya. Totally hampir 22 tahun saya jadi HR generalis lebih tepatnya. Jadi general itu banyak cakupannya general tuh namanya. Kalau udah general kan general istilahnya ya. Jadi ada HR spesialis, ada HR generalis gitu. Jadi saya yang HR generalis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau share tentang bagaimana penerapan HR pada UMKM atau startup yang baru saja dibangun gitu ya. Jadi memang seringkali kalau misalnya banyak banyak para entrepreneur tuh berpikir udahlah ngejar omset dulu aja, perkara menata SDM, perkara manpower planningnya itu nomor sekian lah, yang penting omset sudah oke, terus kemudian untuk operasional juga sudah menunjang, baru akan dikembangkan. Tapi sebenarnya teman-teman, frameworknya itu harus jauh disusun sebelum ketika profit ataupun omsetnya sudah oke gitu ya. Jadi kita susun aja dulu frameworknya. Nah, seperti apa sih, saya akan share ya, sedikit saja saya akan share. Jadi bahwasanya banyak faktor pendukung untuk menjalankan HR di perusahaan yang memang baru berdiri gitu ya. Untuk frameworknya kita harus buat ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan omset-omset, tapi nanti ketika pekerjaan banyak dan kemudian menjadi besar akan kesulitan dalam menata SDM itu sendiri. Oke, yang pertama faktor pendukungnya adalah budaya organisasi ya. Jadi kita bisa membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan SDM gitu ya. Misalnya ada training-training kecil, in-house training kalau istilah saya memang sangat kuat di in-house training. Jadi banyak menerapkan in-house training di setiap pekan atau bahkan sebulan itu satu kali lah gitu. Karena itu untuk standar ISO SNI memang harus ada untuk trainingnya, in-house training gitu ya. Baik itu kemampuan teknis, kemampuan manajemen waktu, ataupun di tingkatan yang lebih tinggi kemampuan manajerial gitu ya. Oke, gitu. Terus yang kedua adalah teknologi. Jadi ya, teknologi ini adalah manfaatkan teknologi untuk mendukung atau menunjang pengembangan SDM. Misal contoh gini yang sering saya terapkan adalah saya sering membuat video seperti ini, termasuk peraturan perusahaan, termasuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan ditonton di kemudian hari oleh karyawan yang baru masuk. Jadi saya nggak membrief gitu ya, tiap hari ngebrief. Misalnya ada karyawan baru saya ngebrief, saya rasa habis waktu saya. Tapi kalau misalnya kita format video, tonton deh tuh. Kalau ada yang nggak tahu tolong ditanyakan. Tapi kalau kamu tanya tanpa kamu nonton, ya jelas itu di luar konteks atau di luar domain yang sudah perusahaan tetapkan gitu ya. Kemudian ini tidak kalah penting, yang ketiga ini adalah komitmen pemilik. Jadi pemilik sendiri juga memiliki komitmen untuk pengembangan SDM ke depannya, bahwa kita akan melahirkan supervisor baru, kita akan melahirkan tim leader baru, kita akan memunculkan calon manajer area gitu. Jadi semua yang berujung akan ke autopilot. Saya bilang autopilot, sering saya bilang autopilot itu adalah seperti itu. Bahwasanya manpower planning ini perlu ditetapkan, perlu diterapkan, perlu disusun untuk agar tidak kesulitan di kemudian hari gitu ya. And then kemudian indikator keberhasilannya itu apa sih? Ada 5 poin ya. Saya akan coba share di video yang sebentar ini. Jadi indikator keberhasilan dalam penerapan HR yang baik pada UMKM adalah yang pertama, peningkatan kemampuan karyawan. Sudah pasti ketika dia sudah di-train, dia pasti akan naikkan grade-nya. Otomatis salary tunjangannya juga akan naik mengikuti grade dia, kemampuan dia dalam menyesuaikan pekerjaannya ya, yang daily activity-nya terutama ya, SOP daily activity. Terus kemudian meningkatnya produktivitas, ini sudah barang tentu, karena produktivitas karyawan itu seringkali kalau yang di kantor mungkin ada KPI-nya sendiri, kalau yang di produksi ada OKR-nya sendiri, ada KPI-nya sendiri gitu ya. Terus yang ketiga adalah peningkatan kepuasan kinerja. Nah ini sangat jarang dibahas ya, kepuasan kinerja. Jadi karyawan ini ketika diberi challenge dia bisa achieve, itu ada kepuasan tersendiri. Tapi ini sangat jarang dibahas dan sangat jarang disentuh oleh manajemen maupun owner UMKM itu sendiri gitu ya. Terus kemudian peningkatan retensi karyawan ya. Retensi ini apa sih? Retensi itu adalah
10 tim terbaik yang loyal terhadap 10 orang terbaik di dalam tim yang loyal, bahkan atau ukurannya adalah 1 tahun dia tidak resign, dia tidak keluar masuk, turnover. Jadi retensi itu kaitannya dengan turnover ya. Kalau tim kita semakin solid dengan tim yang solid itu, kemudian nanti bisa menambah. Tapi kalau yang 10 orang, 10, kenapa 10? Karena struktur organisasi itu biasanya 10. Kalau yang masih tahap mikro biasanya cuma 3 atau 4 orang terbaik yang menjadi pasukan terbaik yang bisa mendirect atau memanage teman-teman yang baru akan masuk. Terus yang terakhir adalah meningkatnya kinerja bisnis UMKM tentunya. Jadi itu semua saling ketergantungan dan linear, tapi semua bisa disusun. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi saya sendiri juga punya kelas namanya Running HRD yang mungkin istilahnya menerapkan sistem HRD tanpa HRD. Itu kelas saya, namanya Running HRD. Tapi anyway, by the way, hopefully ini bermanfaat dan sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. And bye-bye.